Roy dan kawan-kawan itu sudah takut, sudah sangat takut masuk persidangan. Saya akan hadir selaku ahli bersama dengan Dr. Resmond Aisel Zebrar. Restoratif itu adalah yang dimintakan oleh Egy Sujana secara personal pertanggungjawaban. Crime responsibility personal. Polemik ijazah Jokowi yang dituding palsu oleh Roy Suryo CS tidak hanya makin pelik dan panas, tetapi juga kini meluas menyeret sejumlah pihak ikut masuk ke dalam pusaran konflik. Salah satunya datang dari barisan pendukung Jokowi, yakni Rasman Arif Nasution. Pentolan relawan Kami Jokowi itu berencana melaporkan Roy Suryo CS ke polisi jika buku Gibran Wapres tak lulus SMA terbukti merusak nama baik Jokowi dan Gibran. Pernyataan itu datang langsung dari Rasman yang menyayangkan kubu Roy Suryo CS tidak berhenti membuat kegaduhan. Menurut Rasman, buku Gibran engem jauh dari kajian ilmiah dan diduga hanya berisi tumpukan fitnah belaka. Rencana Rasman akan menempuh jalur hukum untuk memperkarakan Roy Suryo CS atas terbitnya buku Gibran engem disebut-sebut akan menambah suhu konflik antara Jokowi dan kubu Roy Suryo makin sengit dan syarat intrik. Saya baca endgame tuh, 265 sampai 268 halaman. Dalam teori atau kaidah dalam membuat satu buku, skripsi kah, tesis kah, katanya dokter. Waduh, itu lebih kepada cerpen pandangan saya. Karena tidak ada sistematika pembahasan, hipotesa kajian, tidak ada literatur yang dibangun juga tidak kuat. Kemudian kesimpulan juga tidak ada. Belum selesai urusan Pak Jokowi, endgame ini kami sedang pertimbangkan untuk dalami buku itu dengan ada upaya untuk merusak nama baik seseorang, membuat kegaduhan, membuat kekisruhan, dan kemudian membuat seseorang terprovokasi. Bukan tidak mungkin kami Jokowi Gibran akan membuat laporan polisi. Ini bukan saya duga ya, memang benar itu loh, bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA, tidak pernah punya ijazah SMA. Saya tekankan lagi, baik dari dalam maupun luar negeri, baik lewat kurikulum pendidikan nasional maupun kurikulum asing, untuk membuktikan ya lewat pengkajian kurikulum, kompleksitas materi maupun fact finding yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo di sini, maka kami simpulkan bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA baik dari dalam maupun luar negeri. Rasman tidak hanya menyayangkan sikap Roy Suryo dan koleganya yang tidak berhenti bikin ulah, tetapi juga menyayangkan statement mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno, yang dianggap menyerang Jokowi dan penyidik Polda Metro Jaya lewat kritik terbukanya yang disampaikan di hadapan awak media. Pernyataan Ugroseno itu disampaikan usai hadir menjadi saksi ahli kubu Roy Suryo CS tempo hari. Sontak saja kritik keras Ugroseno mendapat tanggapan dari pendukung Jokowi, terutama para relawan yang selama ini setia berdiri di garis depan menjaga Jokowi dari berbagai serangan. Rasman selaku penggerak Kami Jokowi menuding kritik Ugroseno kelewat batas dan pantas disampaikan di ruang publik. Menanggapi kritik keras mantan pejabat teras Polri itu, Rasman balik mengkritiknya. Bahwa Roy dan kawan-kawan itu sudah takut, sudah sangat takut masuk persidangan. Makanya saya katakan tadi, kalau kalian takut, jangan kalian buat surat ke Irwasum. Suruh Irwasum menghentikan. Irwasum tidak berwenang. Tidak berwenang. Makanya yang disebut dengan gelar perkara khusus, begini, gelar perkara internal itu penyidik. Oke? Kemudian kita tidak puas, ada peraturan Kapolri. Kita ajukan gelar perkara khusus. Mereka sudah ajukan, dilakukan gelar. Gelar perkara khusus itu ada penyidik, ada biro wasidik, ada mewakili inspektur daerah Irwasda, ada mewakili Prop. Ini sudah komplit. Bahasa Arabnya kullum ajmain. Nah, putusan gelar perkara khusus tetap bahwa
ke-8 orang ini tersangka. Ya nggak bisa dong digugurkan begitu saja. Dari mana konsep hukumnya? Makanya saya kritik Pak Ugroseno sebagai mantan Wakapolri, sebagai mantan Kabahakam, sebagai mantan Kapolda, sebagai mantan Kasat Reskrim atau Kasat Serse. Kenapa? Karena teori hukum yang dibangun harus sesuai dengan yang dipraktekkan. Nah, ketika ini tidak sinkron, maka bergeser polanya. Kalau bergeser polanya rancu. Makanya tadi saya bilang kalau belajar dari statement Pak Ugro yang mengatakan bahwa bagi kami, bagi saya, Polri ke depan 2045 harus lebih maju dari yang sekarang. Kalau boleh saya tafsir, berarti sejak beliau jadi Wakapolri sampai ke bawah, bahkan sampai hari ini itu tidak benar dong. Wah, ini bahaya sekali. Dia harus punya cara untuk menyampaikan ini ke dalam. Mereka punya organisasi namanya KBPP, Keluarga Besar Purnawirawan Polri. Yang ketua umumnya Pak Bambang Yudhoyono Sunardi, mantan Kapolri. Boleh disampaikan ke sana. Makanya saya katakan tadi, kalau memang kita ingin perbaikan hukum, ayo kita masuk ke dalam beramai-ramai memperbaiki. Kalau ada kritik, sampaikan salurannya. Argumentasi yang dibangun tadi itu lebih condong pada tafsiran penyidik tidak benar. Kalau ada penetapan tersangka yang salah, ranahnya di pra-peradilan. Kenapa tidak tempat pra-peradilan? Tanggapan saya terkait dihentikan tidak bisa. Yang pertama, individual. Saya sudah jelaskan di berbagai media, termasuk sama Pak Ugro. Bertemu tadi malam di RB, saya jelaskan. Beliau no comment juga. Jadi apa yang disampaikan bahwa satu rangkaian tidak betul. Bahwa diatur dalam ini KUHP dan KUHAP individual, masing-masing bertanggung jawab. Nah, kalau kita mencabut, polisi melanggar. Restoratif itu adalah yang dimintakan oleh Egy Sujana secara personal, pertanggungjawaban. Crime responsibility personal. Sementara itu, di tengah perdebatan yang belakangan ini kerap terjadi antara kubu Roy Suryo dan Jokowi, kabar berkas perkara Roy Suryo sudah diterima Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan dalam waktu dekat ini Roy Suryo CS akan segera digelandang untuk dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya. Kabar mengenai tersangka Roy Suryo dan koleganya akan segera dilakukan penahanan datang langsung dari pendukung Jokowi di barisan paling depan, Ade Darmawan. Ya, tim hukum Jokowi itu tidak hanya memberitahu ke publik jika Roy Suryo CS akan ditahan, tetapi juga menyebut menolak adanya perdamaian dengan kubu Roy Suryo CS yang dianggap sudah kelewat batas. Dan inilah peringatan keras yang dilontarkan kubu Jokowi pada Roy Suryo baik melalui kuasa hukumnya maupun para relawannya yang setia memberi dukungan. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Minggu depan sudah P21. Ya, saya sudah berbicara jasa peneliti untuk segera melakukan penuntutan, penahanan, tahan. Ya, ingat, Ade Darmawan, Pradi Bersatu, dan 3 pelapor lainnya termasuk Bapak Yusuf Jokowi mendesak kejaksaan untuk segera melakukan penahanan. Tunggu aja, makanya mana katanya akan segera dilimpahkan, akan segera menyusul, segera lagi dilimpahkan. Nah, tunggu aja lah, gitu ya. Yang jelas dari 700-an katanya barang bukti ya 122 saksi kok masih P19 kemarin ya. Gak ada erjer-erjian. Tiada maaf bagimu seperti lagu bahwa tiada maaf bagimu lagi wahai Roy Suryo CS atau teroris. Semua tersangka siap fight gitu dalam proses persidangan untuk membuktikan bahwa ijazah yang dipegang oleh Pak Joko Widodo berdasarkan hasil penelitian mereka itu adalah ijazah yang tidak sah dan itu diduga adalah ijazah palsu. Oh betul kan, memang ada tenggang waktu ya. Jadi setelah keluar P19, penyidik kasus melengkapi. Kemarin kan mereka kerja keras tuh sampai menjemput para saksi di Jogja Solo karena memang mayoritas tuh orang Jogja dan Solo karena kan mereka kuliah UGM. Baik dosen, mahasiswanya semua banyak orang sana. Polda pun berangkat ke sana dengan timnya mendengarkan semua saksi, kebetulan petugas salah satu kita sudah memberikan keterangan. Memang tugas undang-undangnya harus melengkapi semua lalu diserahkan kembali ke jaksa. Tapi kalau saya nggak yakin, mungkin udah selesai ya, mungkin sih masih proses berjalan. Tapi paling tidak mungkin sebelum Lebaran harus sudah dilempar, harusnya, karena ada tenggang waktu itu.
kepercayaan kubu Roy Suryo akan memenangkan perselisihannya dengan Jokowi baik di luar maupun di dalam persidangan kian meninggi usai koleganya, Dr. Tifa, mendapat salinan ijazah Jokowi dari KPU dan Universitas Gadjah Mada yang tidak lain alma mater Jokowi saat menempuh pendidikan tingkat sarjana di Fakultas Kehutanan. Terkait temuan barang bukti baru yang lagi-lagi dianggapnya syarat kejanggalan, kubu Jokowi tidak mempermasalahkannya, sebaliknya malah siap menghadapi tuduhan Roy Suryo bersama barang buktinya yang disebut-sebut menjadi catatan penting untuk membuktikan jika ijazah Jokowi palsu. Maka seperti inilah tanggapan kuasa hukum Jokowi atas klaim sepihak kubu Roy Suryo CF mengenai salinan ijazah Jokowi yang didapatnya. Ya sebenarnya kan ini kan ada yang menarik, kan ada temuan baru ya, bahwa mereka sudah ke beberapa KPU mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi. Yang menarik adalah justru kalau buat kami itu positif. Kenapa? Dari seluruh salinan ijazah legalisir yang didapat mereka dari KPU, substansinya semua sama, nggak ada yang berbeda. Sama-sama dikeluarkan oleh Rektor UGM, sama-sama ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sama-sama identitas Pak Jokowi, NIM-nya juga sama, tahun lulusnya sama. Jadi substansi nggak ada persoalan. Yang persoalan ini kan ada lipatan, berbeda ukuran, itu kan soal mesin fotokopi ya. Bahkan kalau buat saya, dari ini semua apa yang terjadi? Pertama, terbukti Pak Jokowi selama ini selalu memenuhi persyaratan pada saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Yang kedua, UGM berkali-kali melegalisasi atau mengesahkan fotokopi ijazah Pak Jokowi dengan objek ini berkali-kali loh. Ya, saat pilkada Solo 2 kali, gubernur, presiden. Kalau sudah berkali-kali kan harusnya udah nggak persoalan. Jadi kalau kemarin kan bilang betul Pak Jokowi membenarkan, Pak UGM membenarkan Pak Jokowi kuliah dan segala macam. Tapi objeknya enggak. Oh enggak, sekarang malah terbukti. Ijazah beliau berkali-kali dilegalisir. Artinya apa? UGM sendiri sudah mengecek dan sudah menyatakan itu benar. Jadi kalau buat saya justru temuan soal ukuran-ukuran itu kan hanya masalah persen fotokopi. Ya sekarang gini nih, ada yang di foto, yang tadi kan hasil foto tuh. Lalu dengan fotokopi berbeda ya wajar. Perhatikan watermarknya, jelas banget ini watermarknya. Perhatikan embossnya, jelas banget ini embossnya. Apapun kalau itu asli, ya memang asli, nggak akan bisa dipalsukan. Kalau memang palsu, ya memang palsu. Dalam fotokopi A3 itu, ya ada lipatannya, ya ada lipatannya. Ini kalau Anda dapat yang versi yang detail, itu Anda akan lihat bahwa ada lipatannya, ya. Ini perhatikan baik-baik, ada lipatannya, ya. Kemudian ada satu detail yang sampai dengan hari ini masih kami simpan, ya. Ada sebuah artefak, ya, yang sampai dengan hari ini kami simpan dan kami buka sekarang. Artefak itu adalah noktah pada logo Universitas Gadjah Mada, noktah pada logo Universitas Gadjah Mada. Yang dulu kami bersengaja sampaikan itu kemungkinan tumbuhan kopi, tumbuhan teh. Tapi sejalan dengan waktu kami tahu bahwa itu adalah beleberan dari tinta, beleberan dari tinta, ya beleberan dari tinta. Ingat baik-baik ya. Jadi pada ijazah versi 2022 versi Dekan Kehutanan ada noktah beleberan tinta yang kemungkinan berasal dari logo UGM. Saya nyatakan pada beberapa waktu yang lalu, ini adalah perilaku yang disebut sebagai ilusi transparansi. Kelihatannya transparan, ya, pada saat tanggal 20 Oktober 2022 transparan Dekan Kehutanan menunjukkan ijazah Joko Widodo, kemudian transparan lagi Dirtipidum menunjukkan ijazah tanggal 22 Mei 2025, transparan lagi Dian Sandi menunjukkan ijazah asli yang kemudian dinyatakan sendiri oleh Pak Joko Widodo bahwa betul Dian Sandi itu menunjukkan ijazah asli pada salah satu video. Kemudian juga di KPU, ini semua adalah sebuah ilusi transparansi. Sementara itu di sela-sela kesibukannya, Roy Suryo mengkonfirmasi kedatangannya di Pengadilan Negeri Solo dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli. Pernyataan Roy Suryo yang menyebut akan bertolak ke Solo sontak ramai menjadi perbincangan. Berbagai isu pun mulai berhembus liar di tengah publik. Ya, Roy Suryo dicurigai akan bertemu dengan Jokowi di Solo secara diam-diam mengikuti jejak Egy Sujana.
Saat disinggung mengenai hal tersebut, kuasa hukum Jokowi, Trifai Kusumanegara menyerahkan semua mekanisme hukum pada kliennya, termasuk jika diminta untuk restoratif justice. Lantas mungkinkah adanya perdamaian antara Jokowi dan Roy Suryo dalam waktu dekat ini? Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Misal mereka datang seperti Edi Sujana ke kediaman, Kan misal. Ya, kalau maaf itu urusan pribadi lah, saya nggak ada masalah. Insya Allah perjalanannya lancar, doakan semoga besok sidang CLS Citizen Lawsuit saya akan hadir selaku ahli bersama dengan Dr. Isman Aisel Seklar, dan ini berjalan bersama Pak Irwan. Ya kembali lagi kan itu hak. Sebenarnya kan tadi juga saya jelasin, Pak Jokowi juga tidak serta-merta langsung bikin apa. Ya. Pertama kali kan mungkin teman-teman masih ingat beliau menyampaikan teguran terbuka 2 kali untuk menghentikan, gitu ya. Karena kembali lagi kita dari awal kan tidak melihat ini mereka dalam melakukan penelitian atau melakukan kegiatan ilmiah. Ya. Bahkan waktu itu kan kalimat digunakan 1.000.000% ini palsu. Usaha kembangkan Jokowi itu kan bukan kalimat ilmiah, gitu ya. Tapi kami nggak mau mendahului, kita dapat teguran terbuka. Setelah teguran terbuka ternyata bukannya berhenti, semakin di atas. Lalu akhirnya Pak Roy pun juga menyatakan jangan relawannya bikin apa, harus Pak Jokowi karena ini delik aduan. Pak Jokowi dengan berat hati bikin apa. Setelah laporan masuk pun juga Pak Jokowi selama ini pasif ya. Artinya tidak reaktif, silakan penyidik memeriksa secara objektif, secara berimbang. Bahkan kemarin mereka meminta lihat ijazah, kita perlihatkan. Ada yang memohonkan LG, kita kabulkan. Artinya sudah semua cara dilakukan, bahwa yang lain tidak meminta maaf, mau gimana? Tapi kan syarat LG memang perlu ada perdamaian. Kebetulan ini masih menggunakan mazhab sebelum KUHP. Jadi cukup di Perkapolri itu adalah perdamaian, tidak perlu minta maaf. Tapi kalau nggak mau dimanfaatkan juga, ya mau tidak mau, biar itu tuntas di situ juga. Jangan lupa, soal ijazah ini Pak Jokowi udah 5 kali digugat, 2 kali di LP, Bareskrim dan Polda Jogja. Ini belum selesai Polda Jogja. Pak Jokowi juga jengah dengan semua. Kenapa sih ini dilanjutkan ke sidang? Biarlain, biar ada kepastian. Ijazah ini palsu atau tidak? Diuji di forum yang benar, semua ahli dan saksi didengar, kedua belah pihak secara objektif. Dengan harapan kalau ini clear, soal ijazah juga selesai. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.